Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini, saya perwakilan dari kelompok 4 akan mencoba, menanyakan beberapa kasus dari kasus 1 sampai dengan kasus 3. Yang pertama akan kita tampilkan dulu untuk kasus yang pertama, yang bertindak sebagai coach-nya itu adalah Ibu Siti Asiyah, SPDMM, yang bertindak sebagai coachee-nya itu adalah saya sendiri, Anang Herdian SPD, dan yang menjadi pengamat itu adalah Ibu Ai Kurnia SPD. Nah, dalam kasus 1 ini, kasusnya adalah ada seorang guru yang sangat memahami jika salah satu muridnya berbakat dalam, pidato bahasa Inggris. Ia mendorong muridnya tersebut untuk mengikuti perlombaan pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun, nampaknya si siswa itu masih belum percaya diri. Nah, bagaimanakah cara Anda dalam menanggapi hal ini? Ini adalah kasusnya, untuk kasus yang pertama, insya Allah akan diperankan oleh, kami dari kelompok 4. Mangga dimulai, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Iya. wabarakatuh. Andang apa kabar? Alhamdulillah Ibu baik. Iya. Sini yuk kamu sudah istirahat belum? Sudah Ibu, alhamdulillah saya baru selesai nih dari kantin. Ada apa ya, Hmm. Bu? Ada yang mau Ibu sampaikan sama kamu. Enaknya kita ngobrol di mana ya? Mau di ruang guru atau di teras depan sekolah? Saya pikir enaknya di teras saja ya, Bu, ya. Kalau di sini malu, Bu, banyak guru-guru. Aduh, bisa aja kamu. Baik, ayo kita ke teras. Iya, ayo Bu, mari Bu. Iya. Selamat ya, kamu kemarin mendapat piala dari perlombaan Enggrang. Duh, susah banget ya Ibu menyebutnya, Enggrang Bergu. Wah, hebat. Ibu senang dengarnya dan bangga kamu punya banyak kegiatan yang positif. Iya Bu, alhamdulillah berkat kerjasama kami dari tim, Ciasem untuk, piala apa namanya, kejuaraan Enggrang tersebut. Walaupun Iya. sebetulnya kami hanya mendapatkan juara 2 Bu, se-Kabupaten Subang. Iya. Perasaan kamu gimana mendapat juara walaupun juara kedua? Ya seneng lah Bu, kami Mmm, mewakili Kecamatan Ciasem setelah melalui beberapa pertandingan iya. dengan sekolah-sekolah yang lain yang ada di Mhm. Kabupaten Subang. Iya. Akhirnya kami masuk final dan walaupun pada saat final kami Mhm. hanya, memperoleh urutan kedua Bu, kami Mhm. kalah dari Kecamatan Dauan. Tapi saya Iya. bangga Bu dan teman-teman Mmm. juga bangga, akhirnya saya bisa juara, kami Iya. bisa juara di tingkat kabupaten. Wah, ya harus bangga walaupun dapat juara kedua, tapi itu adalah suatu prestasi juga buat kamu. Nah, begini, Ibu melihat potensi kamu banyak sekali. Selain olahraga, nilai pelajaran juga bahasa Inggrismu sangat bagus. Tadi malam nih, Ibu mendapatkan WA dari kepala sekolah untuk mengirimkan perwakilan siswa mengikuti lomba pidato dalam bahasa Inggris. Nah, ini tingkat SMP sekabupaten. Nah, Ibu ingin siswa Ibu ikut. Ibu teringat sama kamu bahwa waktu itu Ibu sering dengar kamu nyanyi make bahasa Inggris. Wah, jadi kenapa tidak? Ibu pasti kamu bisa mengikuti lomba ini. Waduh, bahasa Inggris ya Bu? Aduh, memang saya suka sih Bu dengan bahasa Inggris, tapi kalau untuk ikutan lomba, rasanya saya belum berani deh. Apalagi kan pidato bahasa Inggris itu banyak pesertanya, di depan banyak orang juga. Saya malah suka grogi Bu kalau seperti itu. Enggak deh Bu ah, malu Bu, nggak percaya diri saya. Ih, kok malu sih? Apa yang membuat kamu malu? Bukannya kemarin waktu ikut lomba kamu dilihat banyak orang? Iya sih Bu, cuman kan kemarin beda Bu, kemarin tuh di lapangan, lombanya juga per grup, saya dengan teman-teman. Kita estafet bergantian menggunakan enggrang. Mhm. Jadi saya nggak malu Bu kalau banyakan. Beda lagi kan dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris saya harus pidato sendiri, dilihat banyak orang. Waduh, saya belum berani deh Bu kayaknya. Nah,
Pada saat, bagian kamu tampil sendirian menggunakan enggrang, kamu merasakan bagaimana? Apa yang kamu rasakan saat itu? Sebetulnya awalnya sih saya grogi, tapi Mhm, setelah perlombaan itu berjalan, setelah mhm, saya melakukan iya. perlombaan tersebut, ya nggak terasa groginya hilang. Saya malah larut Bu dalam dalam Mmm, pertandingan tersebut. mhm. Saya bersemangat untuk mengikuti lomba tersebut dan mencoba untuk apa namanya, memenangi lomba tersebut gitu. Nah, berarti, gimana cara kamu mengatasi rasa grogi tersebut sampai akhirnya bisa menyelesaikan permainan dalam lomba? Nah, cara saya untuk mengatasi grogi itu, saya sebelum melaksanakan pertandingan saya berdoa Mhm, dulu, Bu. Saya mhm, berdoa, saya ya, tarik napas mhm, 5 detikan, terus mhm, dikeluarkan. Jadi dengan mhm, seperti itu, grogi saya agak sedikit hilang dan mhm. alhamdulillah sedikit demi sedikit akhirnya hilang sama sekali groginya dan saya terus melaksanakan lomba, begitu, Bu. Itu bagus. Kamu sudah bisa mengatasi rasa grogi saat mulai lomba. Memang semua orang akan merasakan hal yang sama di awal mengikuti lomba. Namun, lama-kelamaan setelah kita fokus terhadap lomba, rasa grogi itu hilang dengan sendirinya. Nah, sekarang apa yang membuat kamu tidak percaya diri mengikuti lomba pidato dalam bahasa Inggris ini? Bukankah kamu suka dengan bahasa Inggris? Iya sih, Bu, memang saya Mhm. suka karena memang bahasa Inggris adalah salah satu mata pelajaran favorit saya. Mhm, Cuman ya itu tadi, Bu, saya belum yakin kalau saya mhm, mampu, membawakan pidato bahasa Inggris di depan oh, orang-orang, apalagi kan ini mhm, tingkat kabupaten ya, Bu. iya. Pasti lawannya aduh berat-berat deh, Bu. Pasti mereka lebih bagus dari saya. Jangan kecil hati dulu atuh, kamu kan belum mencoba dan belum berusaha maksimal. Kalau kamu banyak berlatih pasti kamu mampu. Nah, ini juga kesempatan bagus untuk kamu menunjukkan potensi kamu di bidang lainnya. Iya juga ya, Bu, ya. Oh, mudah-mudahan, ya udah deh, Bu, lah, saya coba deh ikut coba Hmm, coba ya, Bu, ya, kita iya coba iya, dulu untuk ikut lomba hmm, pidato, mhm. bahasa Inggris ini. Oke, insya Allah nanti Ibu bimbing ya. Dan yang membimbing itu bukan Ibu aja, nanti yang membimbing ada lagi Ibu Eka. Nah, dari guru dari kelas 9. Bu Eka ini pernah ya dia menjadi juara lomba ya pada sekolah Mmm, waktu Bu Eka sekolah dulu. iya. Nah, Ibu sudah siapkan beberapa tema pidato. Nanti kamu tinggal pilih mana yang menurut kamu yang kamu suka dalam tema ini. Oh, dengan Bu Eka ya, yang guru kelas 9 itu ya, Bu, ya? Iya, Iya. iya. Ya Hmm, itu. Terima kasih nih Bu sebelumnya. Jadi, saya hmm, mudah-mudahan bisa mengikuti lomba ini. Nanti saya hmm. coba temui Bu Eka deh ya Bu ya, untuk minta Iya, diajarkan hmm, bagaimana cara berbicara di depan umum, cara iya berpidato betul. dengan baik. Mhm, Kira-kira mhm. itu lombanya kapan ya Bu? Hari Sabtu, Sabtu minggu depan. Nah, itu seleksi antar sekolah dulu. Tempatnya kalau nggak salah di SMP Negeri 1 Ciasem. Nah, nanti yang lolos akan dibawa ke Kabupaten Subang. Oke, jadi saya harus seleksi dulu, berarti saya harus persiapan Iya, dulu. Ya berarti oke. nanti setelah, apa namanya, saya pulang sekolah, Mhm, berarti saya akan menemui Ibu Eka mhm, dan juga mungkin akan komunikasi dengan Ibu untuk menentukan mhm, tema pidato yang nanti saya akan bawakan pada mhm. pada saat lomba nanti ya, Bu, ya. Iya betul. Nah, agar kamu lebih semangat dalam berlatih, kamu bisa cari contoh-contoh loh, model-model orang yang sedang berpidato ya. Cari gaya yang menurut kamu sesuai. Oke deh, Bu. Nanti akan Mhm, saya coba di rumah membuka-buka mhm, googling internet untuk mencari mhm, contoh yang, mhm, berpidato yang bagus. Dan saya mhm. juga akan mencoba berlatih, Bu, di rumah, di depan Iya. kaca dan juga Mhm, mungkin nanti, apa namanya, di hadapan teman-teman sekelas saya, yaitu tadi mhm. untuk membiasakan saya supaya tidak grogi nanti ke depannya. Hmm, iya, emang.
kamu harus seperti itu ya mencari. Nah, kamu memang anak yang sangat hebat, Andang. Ya sudah, ya sudah masuk kelas sebelum nanti pembelajaran selanjutnya akan dimulai. Iya, terima kasih banyak Ibu atas masukan dan motivasinya kepada saya. Mudah-mudahan saya bisa sama dengan yang kemarin bisa meraih yang terbaik ya Bu ya. Mohon doanya Amin. juga buat Ibu, Oke. dukungannya juga supaya saya bisa mengikuti pidato bahasa Inggris ini dengan baik. Ibu terima kasih ya, Amin. emang Ibu Terima yang kasih terbaik. juga, Ibu selalu tetap baik kepada semangat saya. Anda. Terima kasih banyak Iya. Ibu. Ayo, Angga. Untuk selanjutnya mangga kepada Bu Ai untuk memberikan pengamatannya. Setelah saya perhatikan dan mengamati tentang dialog kasus 1 tadi, dari tujuan menyampaikan tujuan coaching itu dalam penyampaian pertanyaan-pertanyaan tujuan coach menggunakan bahasa yang santai dan memposisikan dirinya sebagai teman. Kemudian dalam identifikasi, dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan, coach sudah baik, mampu memberikan pertanyaan yang menguatkan coachee untuk menelaah kemampuannya sehingga timbul rasa keberanian dalam diri coachee untuk mencoba unjuk kemampuannya. Kemudian dalam rencana aksi, pertanyaan-pertanyaan dari coach itu mampu menumbuhkan rasa nyaman dan tertantang pada diri coachee dengan umpan balik yang diberikan oleh coach itu sehingga coachee ada keberanian ingin mencoba dan merasa aman karena tanpa adanya paksaan. Dan pada tanggung jawab, nah di sini coach mampu bertanggung jawab terhadap dirinya dengan melakukan rencana dan aksi yang akan dilakukannya. Tetapi coach tidak memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk coachee sehingga terkesannya coach yang mencari solusi dan mengambil kesimpulannya. Mungkin itu dari saya. Iya. Alhamdulillah untuk kasus 1 sudah selesai dengan tadi dipaparkan oleh Bapak dan Ibu semua. Alhamdulillah ya Bapak dan Ibu. Untuk sekarang mungkin langsung ke skenario kasus yang kedua. Untuk kasus yang kedua ini yang berperan sebagai coach itu adalah saya sendiri, Adang Herdiana. Coachee-nya adalah Ibu Ai Kurnia SPD dan pengamatnya yang bertindak sebagai pengamat itu adalah Ibu Siti Aisyah. Nah, dalam kasus 2 ini ada seorang murid yang bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid itu merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih tinggi dari murid tersebut. Nah, sekarang bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Insya Allah ini akan diperankan oleh saya dan Ibu Ai. Situasinya adalah pada saat jam istirahat, Ai terlihat berdiri di depan ruang guru dengan wajah yang gelisah dan bingung, seperti ada yang ingin diungkapkan. Langkahnya tertahan, ragu, seakan ingin masuk atau tidak ke ruang guru. Pak Andang yang kebetulan baru selesai mengajar melihat Ai dan menghampirinya. Ai, kenapa kamu berdiri di situ? Ada apa ya? Pak Andang, kebetulan saya bertemu Bapak di sini. Bisa saya minta waktunya sebentar? Saya ingin berbincang dengan Bapak. Oke, tentu saja. Insya Allah Bapak ada waktu kok buat kamu. Kita mau berbincang di mana ya? Ngobrol di mana? Di ruang guru, di ruangan Bapak, atau di teras kelas kita? Di teras juga tidak apa-apa, Pak. Oke, baik, Ai, kita ke sana ya. Hayu, Pak. Oke ya. Oke, Ai,
Ada apa sih memang sebetulnya? Coba deh ceritakan pada Bapak. Begini Pak, belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam satu mata pelajaran. Oke. Nah, dari apa yang Ai ceritakan kira-kira Ai ingin mencapai, apa namanya, di akhir diskusi ini Ai ingin seperti apa? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya, Pak. Terus kira-kira ada lagi nggak yang ingin kamu mau? Saya bingung, Pak. Mengapa saya diperlakukan tidak adil oleh salah satu guru mata pelajaran? Kira-kira apa yang harus saya lakukan, Pak? Boleh kamu ceritakan ke Bapak apa yang kamu rasakan saat ini? Saya merasa diperlakukan tidak adil oleh salah satu guru, Pak. Oleh salah satu guru ya. Mengapa ya kamu diperlakukan tidak adil? Apa yang membuat kamu merasa kamu bahwa diperlakukan tidak adil dari guru tersebut? Begini, Pak. Guru itu kan membuka les privat, dan Mmm, sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, mhm, kecuali saya. iya. Saya merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privat. Oh, jadi kamu merasa tidak nyaman ya dengan kondisi tersebut. Kira-kira ada hal yang lain nggak yang kamu rasakan saat ini? Selain tidak nyaman, saya merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil, Pak. Siswa yang mengikuti les privat di guru itu mendapatkan nilai yang lebih baik dari saya, padahal sebelumnya saya yang selalu mendapat nilai tertinggi di kelas. Nah, jika boleh Bapak tahu nih ya, eee, kira-kira menurut Ai seperti apa sih ketidakadilan yang kamu maksudkan tadi? Bisa kamu ceritakan lagi nggak? Begini, Pak. Rasanya saya sudah menjawab soal-soal yang diberikan dengan benar dalam ulangan itu. Tapi mengapa ya nilai yang saya dapatkan kecil ya, Pak? Menurut Ai selama ini langkah-langkah apa yang telah kamu ambil dalam menghadapi masalah yang kamu hadapi sekarang? Selama ini saya merasa sudah rajin belajar dan juga mengulang pembelajaran yang didapat di sekolah, Pak. Jadi saya menduga-duga bahwa saya mendapat nilai kecil karena tidak mengikuti les privat tersebut. Itu kan hanya dugaan kamu. Kira-kira apakah kamu pernah nih mendiskusikan hal ini dengan guru yang tadi yang kamu sebutkan? Belum sih, Pak. Tapi yang saya lihat sebelum mereka les privat ke guru tersebut, saya selalu merasa nilai saya yang lebih tinggi. Namun Mmm, kenapa ya? Setelah mereka les dan saya tidak, malah nilai saya selalu kecil. oh begitu. Nah sekarang kesempatan apa yang kamu miliki? Saya sebenarnya tadi berdiri di depan kelas, di depan ruang guru itu berkeinginan menemui guru tersebut untuk mengkonfirmasi dugaan saya selama ini, Pak. Terus kenapa kamu hanya diam di depan pintu? Kenapa tidak kamu lakukan masuk ke ruang guru untuk ngobrol dengan guru tersebut? Saya merasa takut, Pak. Nanti saya dimarahi. Itulah mengapa saya ragu-ragu menemui guru tersebut. Emang si bapak yang tadi kamu sebutkan itu pernah marah-marah gitu, orangnya pemarah atau emang gimana? Tidak sih, Pak. Gurunya baik sekali. Pada saat menjelaskan juga bagus, dan saya senang diajar oleh guru tersebut. Nah, kalau memang seperti itu, kenapa kamu tidak coba saja mengkomunikasikan dengan guru tersebut supaya, menyelesaikan masalah yang kamu hadapi sekarang ini? Benar juga ya, Pak. Harusnya saya mencoba menemui guru tersebut tadi ya, Pak. Iya, betul seperti itu. Setelah kamu bertemu dengan guru tersebut, nah kira-kira apa sih yang mau kamu sampaikan kepada bapak tadi? Saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ikut les, kemudian saya akan bertanya, apakah itu mempengaruhi nilai saya? Selain itu, saya ingin mengkonfirmasi alasan saya mendapat nilai kecil itu kenapa. Nah, itu bisa. Coba deh kamu lakukan. Selain itu, kamu juga harus mempersiapkan kira-kira kekuatan apa sih yang kamu miliki sehingga kamu itu merasa bahwa nilai kamu itu tinggi walaupun sebetulnya kamu tidak tidak ikut les gitu.
Begini ya, Pak, saya sebelumnya dari kelas 7 selalu juara kelas. Oh. Selain itu, saya juga selalu belajar dengan rajin dan selalu mengulang pembelajaran yang saya dapatkan di rumah saya. Saya juga sering mencari sumber belajar melalui internet, melalui Mhm. handphone yang saya Iya. miliki. Tetapi akhir-akhir ini sejak saya dipanggil untuk masuk ke Pelatda Subang untuk cabang olahraga bulu tangkis, saya mengalami kesulitan belajar, Pak, karena kegiatan Pelatda ini sangat intens dan saya harus bolak-balik Ciasem Subang selama seminggu itu 3 kali, Pak. Oh, jadi kamu juga seorang atlet ya, atlet badminton ya. Nah, kira-kira menurut kamu ya, dengan kegiatan kamu yang padat mengikuti Pelatda, ke Subang, terus kamu juga belajar dan lain sebagainya, ikut kegiatan juga di sekolah, apakah hal tersebut tidak mempengaruhi belajar kamu selama ini? Sepertinya iya, Pak, sangat mempengaruhi. Saya menjadi kurang maksimal dalam belajar karena sampai di rumah saya merasa kelelahan dan langsung buru-buru tertidur, Pak. Nah, itu dia. Coba deh kamu pikirkan kembali, apakah mungkin karena kesibukan kamu dalam mengikuti Pelatda, menyebabkan nilai kamu menjadi jelek? Ataukah memang karena memang pure ini disebabkan kamu tidak mengikuti les? Atau memang karena kurang belajar saja? Mungkin seperti itu. Benar juga ya, Pak. Mungkin karena ini saya jadi tidak fokus dalam belajar. Nah, mungkin seperti itu. Jadi ketidakfokusan itu sehingga kamu, mendapatkan nilai yang jelek. Nah, sekarang apa yang akan kamu lakukan? Hmm, saya tetap akan bertanya ke guru tersebut, Pak, untuk memastikan dugaan saya. Selain itu, saya akan mencoba membuat jadwal belajar yang disesuaikan dengan jadwal latihan bulu tangkis saya di Pelatda, karena menjadi atlet nasional adalah impian dan cita-cita saya, Pak. Oke, Bapak rasa itu impian yang bagus, cita-cita yang bagus, yang mulia. Nah, solusinya juga Bapak rasa itu bagus sekali. Nah, kira-kira nih, apalagi yang akan kamu lakukan ke depan? Untuk ikut les, saya rasa saya tidak bisa, Pak, karena Mmm. saya tidak punya waktu untuk bisa ikut les tersebut. Tapi saya rasanya bisa meminta bantuan Indah, teman sebangku saya yang kebetulan ikut les privat. Indah adalah teman baik saya yang selalu bersedia membantu saya, Pak. Nah, coba aja kamu hubungi Indah, ya, hubungi Indah untuk minta bantuan kepada Indah untuk menyelesaikan masalah kamu. Nah, selanjutnya kira-kira rencana kamu dalam mencapai tujuan tadi untuk mendapatkan nilai yang baik itu apa? Seperti apa? Yang pertama saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut, Pak, untuk melakukan konfirmasi kebenaran dugaan saya. Mhm. Kemudian saya akan mengkonfirmasi jawaban tes ulangan yang diberikan. Mmm. Kenapa saya mendapatkan nilai yang kecil, Pak? Heeh. Kemudian saya akan membuat jadwal kegiatan untuk mengatur kegiatan belajar dan latihan saya. Saya Mhm. juga akan meminta bantuan Indah, Pak, untuk membantu saya dalam belajar. Bagus ya. Saya Bapak sangat suka, Bapak sangat respect atas rencana yang kamu buat. Lalu kira-kira nih komitmen apa yang akan kamu lakukan, untuk menjalankan rencana aksimu tadi yang kamu sebutkan? Rencananya, besok pagi saya akan memberanikan diri untuk menemui guru tersebut, Pak. Selain itu, mulai besok saya akan membuat jadwal kegiatan untuk mengatur jam saya belajar dan juga latihan. Lalu siapa saja yang kira-kira kamu bisa minta bantuan untuk menjalankan komitmen tadi? Mungkin saya akan meminta bantuan Indah, Pak, untuk menemani saya menemui guru tersebut. Dan selain itu juga, saya akan memintanya untuk membantu saya belajar, Pak. Oke, menurut Bapak itu ide yang bagus ya, sepertinya itu sangat baik untuk kamu lakukan. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak, sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya.
Saya akan masuk kelas dulu ya Pak, karena bel tanda masuk sudah berbunyi. Iya, sama-sama Ai, tetap semangat ya, tetap semangat untuk belajar, kejar terus cita-cita kamu untuk menjadi atlet nasional, karena itu adalah cita-cita yang mulia. Oke, Bapak juga nih ada jam lagi mengajar di kelas selanjutnya. Sampai bertemu lagi ya nanti. Mudah-mudahan masalah kamu cepat selesai. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Ai. Mangga pengamatannya Bu As. Oke, alhamdulillah sangat hebat ya. Dari tujuan penyampaian coaching itu sudah baik dan jelas ya. Dan juga identifikasinya, coach dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Kemudian untuk rencana aksi, coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka juga dan mengenai rencana-rencana yang akan dilakukan oleh coach ya atas dan juga menyelesaikan ya permasalahannya. Nah, tanggung jawab di sini coach memberikan pertanyaan-pertanyaan juga dan umpan balik mengenai komitmen dari coach ya dalam menjalankan rencana aksinya. Oke. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, kita sudah menyelesaikan kasus yang kedua. Sekarang lanjut ke kasus yang ketiga. Di kasus yang ketiga ini untuk yang berperan sebagai coach itu adalah Bu Ai Kurnia SPD, yang menjadi coachnya itu adalah Ibu Siti Asia SPD, dan yang menjadi pengamatnya itu adalah saya sendiri, Endang Herdiana. Nah, kasus yang ketiga ini itu adalah bahwa ada rekan Anda yang bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas yang sudah melakukan supervisi pada saat mengajar. Pengawas tersebut melakukan supervisi dan tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Tapi pengawas tersebut nampaknya tersinggung dan memberikan laporan hal itu kepada kepala sekolah. Nah, bagaimana Anda menyikapinya? Silakan dimainkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk Bu. Kalau saya perhatikan, nampaknya hari ini Ibu agak mendung. Bahkan bagaikan sedang gerhana ya Bu. Terlihat wajahnya buram. Kalau jam istirahat kan biasanya Ibu ramai dengan anak-anak. Apakah Ibu sedang sakit? Kalau sakit sih enggak, Bu. Cuman saya sedang ada masalah besar nih. Saya bingung dan tak tahu mau cari solusinya bagaimana. Bagaimana ya dengan nasib saya ke depannya? Oh, begitu ya, Bu. Mengapa Ibu menganggap masalah itu besar? Padahal Ibu orangnya selalu kuat, tegar, dan selalu berhasil dalam mengatasi berbagai masalah. Ya juga sih, tapi masalah kali ini berbeda, Bu. Saya benar-benar bingung dan khawatir. Sepertinya saat ini Ibu benar-benar dalam masalah serius ya, Bu. Iya, Bu. Saat ini saya benar-benar membutuhkan bantuan dan solusi yang terbaik dari Ibu. Insya Allah, seberat apapun masalahnya, kita bertawakal saja kepada Allah ya, Bu. Semoga Allah memberikan kemudahan jalan bagi Ibu untuk menyelesaikan masalah yang sedang Ibu hadapi. Amin ya Allah, semoga beban berat ini segera hilang dari diri saya, Bu. Iya, Bu. Ibu boleh bercerita tentang masalah berat yang sedang Ibu hadapi. Mudah-mudahan setelah diceritakan nanti,
beban berat yang Ibu rasakan mulai berkurang, bahkan hilang sama sekali ya, Bu. Amin. Permasalahan ini juga ingin segera ada solusinya, Bu. Insya Allah, Bu, akan segera ada solusinya. Dengan senang hati, saya bersedia mendengarkan semua curhatan dari Ibu tentang masalah yang Ibu sedang alami saat ini. Ya, terima kasih ya, Bu. Tadi ketika saya sedang mengajar di kelas, tiba-tiba ada pengawas yang datang mengobservasi dan juga pengawas itu eh, melihat ya, mensupervisi saya dan saya tiba-tiba dipanggil oleh kepala sekolah. Saya mendapat teguran yang sangat serius, Bu. Saya cukup kaget dan bingung harus berbuat apa. Hmm, memangnya apa ya yang membuat pengawas keberatan dengan gaya mengajar Ibu? Ya itu, saya mengajarnya dengan kata pengawas tidak relevan dengan kurikulum 2013. Katanya itu tidak sesuai gitu, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Hmm. Lalu, apakah menurut Bapak pengawas gaya dan strategi Ibu dalam mengajar itu tidak atau belum relevan dengan kurikulum 2013 ya, Bu? Kalau dipikir memang iya sih, selama ini saya mengajar dengan media dan materi yang up to date dari internet. Saya memang jarang menggunakan buku pegangan atau buku sumber dari siswa dan buku sumber guru. Apakah menurut Ibu mengajar dari sumber internet itu memang sudah tepat? Gimana ya? Tidak tahu juga ya. Hanya saya merasa bahwa sumber belajar dari internet sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Begitu ya, Bu. Lalu Hmm. apa yang sekarang Ibu rasakan? Apakah hasil belajar saat ini sudah sangat menyenangkan dan juga memuaskan? Ya lumayan sih, banyak anak-anak bisa menerima pembelajaran dengan semangat. Kemudian materi pembelajarannya juga cukup menarik dan up to date. Iya ya, Bu. Lalu menurut Ibu, apakah saran dan keberatan terhadap gaya mengajar oleh Ibu itu kemarin kurang tepat ya untuk Ibu laksanakan pada saat ini? Tidak juga sih Bu, justru pengawas memberi saran dan keberatan terhadap gaya pengajar yang saya lakukan. Meskipun awalnya saya mempertahankan ego saya, namun lama-kelamaan saya menyadari juga bahwa saran dari pengawas itu adalah ada benarnya juga sih, karena di sana ada panduan dan alurnya, juga mudah untuk dievaluasi. Sedangkan sumber belajar yang saya ambil terkadang sulit untuk mengukurnya. Hmm, iya, kira-kira apa ya yang Ibu harapkan setelah peristiwa kemarin? Yang saya harapkan insya Allah saya akan mengikuti saran dari pengawas dan saya ingin sekali minta maaf kepada beliau dan juga minta maaf kepada kepala sekolah. Itu bagus sekali, sangat mulia, Bu. Kira-kira langkah Ibu dalam mengajar nanti akan seperti apa ya, Bu? Setelah Ibu menerima saran dari Bapak pengawas tersebut? Hmm, saya berencana menggunakan perangkat pembelajaran baik itu RPP dan juga perangkat lainnya termasuk buku sumber dari siswa dan buku sumber guru. Kemudian saya berencana juga untuk memadukannya dengan referensi lainnya yaitu sumber internet dan melengkapi jika memang diperlukan. Alhamdulillah, Ibu sudah Hmm. memiliki perencanaan yang sangat matang ya, Bu. Bagaimana Iya, sekarang? alhamdulillah. Apakah beban masalah Ibu masih terasa berat?
Alhamdulillah sudah berkurang sih Bu, hanya ada satu Alhamdulillah. beban lagi, saya masih khawatir kalau Bapak pengawas dan juga Bapak kepala sekolah masih kurang respek terhadap saya. Kalau pengalaman Ibu, pernah tidak memberikan teguran atau menasihati murid? Sering Bu, Mmm, sering banget. apakah Ibu menegur atau menasihati murid tersebut karena membenci, marah, atau bagaimana, Bu? Bukan, bukan seperti itu. Saya menegur mereka dan menasihatinya karena sangat sayang dan bertanggung jawab kepada mereka. Dan juga saya ingin mereka menjadi orang-orang yang taat, disiplin, dan akhirnya berhasil. Iya ya. Lalu bagaimana pendapat Ibu tentang teguran dari pengawas dan kepala sekolah kepada Ibu kemarin? Iya Bu, saya pikir karena ego saya itu ya sepertinya saya menjadi lupa. Saya tidak sadar bahwa pengawas dan kepala sekolah memberi teguran kepada saya. Sama halnya seperti saya memberi teguran kepada murid-murid saya ya Bu. Nah, begitu ya, Bu. Kira-kira langkah apa yang paling tepat menurut Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Jika saya berkunjung langsung ke rumah pengawas dan kepala sekolah, bagaimana ya Bu? Bagus itu, Bu. Kalau menurut saya itu sangat bagus. Kira-kira kapan ya rencana Ibu akan berkunjung ke rumah pengawas dan kepala sekolah? Maunya sih sore ini Bu, lebih cepat lebih baik agar beban berat yang saya hadapi segera hilang. Oh iya ya, Bu. Mudah-mudahan pengawas dan kepala sekolah sore ini sedang berada di rumah ya, Bu. Iya, amin. Tapi tolong ya Bu, bantu saya. Mohon Ibu yang menelpon kepada sekolah, kepala sekolah dan juga pengawas ya Bu. Saya masih belum berani. Bagaimana kalau kita telepon saja ya, Bu, sekarang? Iya Bu, terima kasih. Tapi saya mohon Ibu saja ya menelponnya. Saya takut kalau nanti saya yang menelpon di HP saya nanti tidak diangkat. Oh, iya, Bu. Bagaimana kalau menelepon menggunakan HP saya, namun yang berbicara tetap Ibu saja? Bagaimana kalau seperti itu? Oh iya Bu, boleh. Terima kasih sekali nih. Aduh, telah Ibu mau bersedia membantu saya. Alhamdulillah. Sekarang saya sudah plong. Apalagi kalau nanti masalahnya sudah clear. Pokoknya saya senang lah. Alhamdulillah, saya juga ikut senang, Bu. Dan pembelajaran juga bagi saya, pengalaman yang sangat berharga bagi hidup saya, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan karena Ibu mau membantu saya dan mohon maaf nih Bu, saya sudah mengganggu waktu istirahat Ibu. Sama-sama, Bu. Ibu memang guru yang sangat hebat, kreatif, dan juga berdedikasi tinggi. Saya acungkan jempol deh buat Ibu. Ya, terima kasih. Amin. Terima kasih sekali lagi dan saya mohon pamit ya Bu. Sebentar lagi saya masuk kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan, Bu. Ya, terima kasih. Sama-sama. Selesai ya kelompok 4. Pengamatannya belum, Bu? Belum pengamatannya, Bu. Oh iya. Oh ya. Alhamdulillah Masuk Kak. kasus 3 sudah selesai. Nah, untuk pengamat yang pertama dalam langkah model Tirta dari 4 langkah dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab itu sudah terakomodir semua dalam skenario yang tadi diperankan oleh Ibu Siti Aisyah dengan Ibu Ai. Untuk yang pertama dalam tujuan untuk menyampaikan tujuan coaching di situ sudah tercapai. Saya melihat sudah ada banyak pertanyaan terbuka untuk pembicaraan antara coach dan coachee. Sementara untuk identifikasi permasalahan di situ sudah terlihat juga permasalahan coachee sehingga coachee merasa apa yang menjadi permasalahannya itu tersampaikan dan tercurahkan gitu ya. Dan yang selanjutnya untuk rencana aksi, jadi rencana aksi di sini sudah terlaksana untuk coach melewati permasalahan dengan mengevaluasi
mengevaluasi apa yang dilakukan oleh Koci untuk direvisi. Dan yang terakhir mengenai tanggung jawabnya, bahwa komitmen untuk mengklarifikasi apa yang sudah dilakukan itu sudah terjalin agar aksi nyata bisa dilaksanakan dengan baik sesuai dengan keinginan Koci dan dilaksanakan secara kolaborasi terkait segala sesuatu yang berkaitan dengan pembelajaran. Mungkin itu hasil pengamatan saya sebagai pengamat pada kasus yang ketiga. Itu saja mungkin Bu Enda, alhamdulillah 3 kasus sudah selesai. Selanjutnya bagaimana Ibu? Ya, kembali ke main room kita akan refleksi dulu ya.